Pagi itu udara terasa lebih ringan. Bukan karena langit sedang ramah. Bima hanya sedang mencoba memberi jeda pada luka yang tak reda. Mereka sarapan bubur di luar. Sederhana, hangat, nyaris biasa. Sesaat terasa seperti masa lalu, meski hanya bayangan yang rapuh. Limbuk mengaduk buburnya pelan. Tatapannya kosong, suaranya datar. Pinggangku pegal semua. Panggilkan Bok Rajinam nanti ya. Kalimat kecil itu justru menghidupkan ingatan lama. Menjelang senja, gelisah mulai tampak. Matanya berkali-kali singgah ke jam. Napasnya pendek, geraknya tak tenang. Seperti menunggu panggilan yang rahasia. Ke toko sebentar, katanya ringan. Namun sebelum keluar, tangannya bergerak cepat. Alat perekam telepon sengaja ia matikan. Dan dusta pun mulai merapikan wajahnya. Bima melihat dari ambang pintu. Kenapa rekamannya dimatikan? Mau judi lagi ya? Limbuk sempat panik, lalu kembali datar. Enggak ada apa-apa. Sebelum alasannya selesai, telepon berdering. Di layar muncul nama Anik. Limbuk hanya menatap tanpa menjawab. Diam seperti itu adalah pengakuan. Limbuk menyuruh Lasmi pergi dengan alasan memotongkan baju. Padahal itu hanya dalih untuk menyingkirkan saksi. Supaya ia tetap bisa berjudi tanpa terlalu banyak mata yang mengawasi jalannya dusta. Saat Lasmi kembali, Bima bertanya pelan, "Dari mana kamu tadi?" "Dari tempat Mbak Anik." Dan tabir pun jatuh dengan cara yang paling polos. Wajah Limbuk langsung berubah. Sudah dibilang jangan ngomong apa-apa. Tak lama, kebenaran terbuka. Angka besar keluar dan Limbuk bersorak. Yang menang hari itu bukan cinta melainkan candu. Hari itu seharusnya bisa menjadi jeda. Sarapan kecil, bubur hangat, dan percakapan sederhana sempat memberi ilusi bahwa retak itu masih bisa ditahan. Tetapi Limbuk tidak sedang mencari jeda. Ia sedang mencari celah. Bahkan ketika rumah memberinya ruang tenang, ia tetap membuka jalan kembali ke judi. Lasmi disuruh pergi bukan untuk urusan baju. Itu hanya dalih untuk menyingkirkan saksi, supaya Limbuk tetap bisa berjudi tanpa terlalu banyak mata mengawasi jalannya dusta. Dan justru disitulah liciknya menjadi terang. Ia tidak hanya berbohong, ia juga menata keadaan, mengosongkan ruang, dan menyiapkan jalan bagi candunya sendiri. Namun kebohongan selalu punya kelemahan. Ia bergantung pada diam orang lain. Hari itu, yang membongkar semuanya bukan penyelidikan besar. Hanya mulut polos Lasmi. Hanya satu jawaban jujur dari tempat Mbak Anik. Dan seluruh sandiwara pun runtuh seketika. Disitulah wajah asli Limbuk berdiri telanjang. Ia tetap berjudi. Ia menyingkirkan saksi agar bisa tetap berjudi. Dan ketika ketahuan, yang keluar bukan malu melainkan kemarahan. Lalu saat angka besar itu keluar, Limbuk bersorak seperti baru memenangkan hidup. Padahal yang menang hari itu bukan cinta, bukan rumah, bukan pernikahan. Yang menang hanyalah candu. Yang menang adalah judi yang kembali diberi ruang, dijaga, dibela, dan dipilih sendiri olehnya. Maka Bima mengerti sesuatu yang pahit. Limbuk tidak pernah benar-benar pulang. Ia hanya singgah sebentar di rumah, lalu diam-diam kembali ke kebohongan yang selalu ia rawat lebih setia daripada cinta.